Rahasia di balik keris tilam UB yang tidak banyak diketahui orang. Enggak ya, jadi ada beberapa pusaka keraton yang bergambar tilam UB ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang cukup sederhana ini ya. Jadi ini sangat istimewa kerisnya ya. Tapi kalau di kalangan orang-orang, jadi keris yang sederhana ini dapurnya tilam UB ya. Ini sering dianggap sebelah mata ya. Tapi apakah benar seperti itu? Sebenarnya enggak ya. Jadi ada beberapa pusaka keraton yang berdapur tilam UB ya. Dan ini punya filosofi atau tuah atau doa harapan yang bisa dibilang sebenarnya cukup bagus ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tilam UB-nya dulu ya. Jadi tilam UB ya, kata tilam itu kalau dalam bahasa Jawa berarti adalah alas untuk tidur ya, tempat tidur ya. Jadi memang keris tilam UB ini memiliki filosofi atau tuah atau doa harapan, ketentraman. Kalau kenapa sering dilihat atau kenapa kita sering melihat keris dapur tilam UB itu karena memang zaman dulu itu hampir tiap keluarga itu pasti memiliki keris yang berdapur tilam UB. Dan juga kalau dalam dunia perkerisan, konon keris pertama kalau zaman dulu yang wajib dimiliki itu kalau bisa itu adalah tilam UB ya. Jadi ini memang berkaitan dengan doa harapannya atau tuahnya ya. Jadi keris tilam UB ini memang sekali lagi tuanya adalah ketentraman ya. Kalau zaman dulu itu seorang ayah biasanya kalau memiliki anak yang mau menikah, kalau itu anak lelaki itu biasanya akan diberi keris tilam UB ya. Kalaupun anak perempuan nanti menantunya yang akan diberi keris tilam UB. Ini dengan harapan agar nantinya rumah tangga si anak ini penuh ketentraman ya, penuh kedamaian. Jadi itulah salah satu alasan mengapa keris tilam UB itu sering kita lihat kayak gitu ya. Kalau ini dianggap keris biasa itu juga kurang tepat ya. Karena beberapa keris pusaka di keraton ya, terutama di keraton Jogja itu dapurnya tilam UB ya. Di keraton Jogja itu ada beberapa pusaka utama yang dapurnya adalah tilam UB. Kalau yang paling terkenal adalah Kanjeng Kyai Pulanggeni ya, itu dapurnya tilam UB ya. Makanya kalau dalam dunia perdagangan kadang-kadang kalau orang jual keris tilam UB itu kadang disebut sebagai keris Pulanggeni ya, biar cepat laku biasanya gitu. Nah, jadi selain keris Kanjeng Kyai Pulanggeni di Keraton Jogja juga ada keris Kanjeng Kyai Bromo Dedali ya, itu juga dapurnya tilam UB. Terus keris pusaka yang lain adalah Kanjeng Kyai Sri Sadono, itu juga dapurnya tilam UB. Jadi memang keris dapur tilam UB itu memang ada yang dibuat sangat bagus ya. Salah satunya adalah keris yang ada di samping saya ini ya. Jadi keris ini jadi walaupun dapurnya tilam UB, ini materi bahan terus dan garapnya itu teman-teman bisa lihat sendiri itu sangat bagus ya. Bahkan warongkonya sendiri itu juga warongko dari kayu terbaik ya, yaitu kayu Timoho ya. Dan itu peletnya pelet sampir ya. Dan ini unik juga ya kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, jadi kalau yang sisi peletnya pun atau motifnya satunya full ya, kayak pendalingan kebak. Yang sisi baliknya tidak terlalu full. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kerisnya itu sama ya. Jadi sisi yang salah satu ini pamornya full ya, kayak pendalingan kebak ya. Yang baliknya tidak terlalu full ya, kayak wosing utah gitu ya. Tapi nanti ada yang istimewa dari keris ini ya, terutama selain garap di pamornya. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya, gaya-gaya Mansurakarta ya. Ini kayunya dari kayu Timoho ya. Jadi salah satu kayu yang dianggap terbaik untuk warongko keris ya. Nah, ini peletnya pelet sampir ya, atau motifnya sampir ya. Kalau sih sebaliknya cuma sedikit ini ya, untuk motifnya atau peletnya ya. Nah, jadi ini gaya Mansurakarta ya. Nah, ini cuma sedikit yang sisi sini. Tapi yang kalau baliknya sini motifnya atau peletnya ini hampir full ya. Jadi sepertinya kayak disengaja ya untuk bikin warongko ini. Nah, ini adalah detail bilahnya ya.
Nah ini adalah kerisnya ya, jadi ini dapur tilam UP ya, jadi lurus ganti polos, ritikan cuma pijetan sama tikel alis ya. Nah bagian ini pamornya tidak sebanyak di baliknya ya, jadi kayak washing wuta ya, dan itu nah kalau yang ini yang full ya, pendaringan kebak ya. Nah itu kalau teman-teman perhatikan baik-baik, itu banyak pamor seperti bulatan kecil-kecil berlapis ya, jadi orang bilang udan mas ya. Jadi ada yang sebut ini ada kayak udan mas tibanya ya. Jadi keris ini selain memiliki materi bahan dan tempatnya sangat bagus, ini pamornya ternyata ada pamor udan mas tibanya ya, jadi walaupun tidak banyak ya. Jadi ini salah satu keris yang menurut saya cukup bagus ya, walaupun dapurnya sederhana ya. Dan keris ini diperkirakan dari Tuban ya, Tanggul Tuban ya. Cuman ini mungkin yang eranya era Mojopahit yang agak-agak akhir ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.